menuntun dia supaya dia sampai pada tujuan. Nah, salah satu keahlian yang harus dimiliki oleh coach yaitu mampu mengidentifikasi apa permasalahan daripada coachnya. Nah ini perlu bisa kita terapkan nanti di pembelajaran supaya di sekolah ketika kita memproses siswa kita tidak menjadi hakim terus. Selama ini yang paling sering kita lakukan di sekolah adalah hakim mencari penyebab yang tidak perlu dicari tahu. Sudah kita tahu kalau siswa terlambat itu pasti alasannya lambat bangun, macet jalan, tapi kita masih tanya juga, kenapa kamu terlambat bangun? Sementara dia sudah arah itu. Tapi kalau kita lihat kapan kau tidak mau terlambat lagi, apa yang kau lakukan supaya kau tidak terlambat lagi. Nah, kalau misalnya kamu lambat bangun, ya apa yang kamu lakukan sebelum tidur? Dia dengan sendirinya dia akan keungkapkan. Nanti seperti yang saya katakan tadi, kita minta komitmennya dia. Ya, minta komitmennya karena orang yang di coaching ini adalah orang yang tahu permasalahan dan mau keluar dari permasalahannya itu. Nah, ini nanti ke Bapak nanti banyak nanti diskusi lagi dengan Ibu Ayu tentang coaching. Nah, apalagi KSE ya? Ya, Pak. KSE. Iya. KSE. Pembelajaran Ya, supaya bisa dicoba dipraktekkan di satuan pendidikan untuk kita melihat apakah ada perubahan dengan gaya yang selama ini kita terapkan di sekolah, kemudian dengan adanya program baru guru penggerak ini dengan pendekatan yang lebih humanis, ya, pendekatan yang lebih humanis, tidak ada lagi istilahnya nanti kita pendekatannya berteriak dulu, kasih gertak gigi dulu baru kita harapkan bisa berubah. Nah, itu kan yang pola-pola itu yang mau dirubah sebenarnya, sehingga Mas Menteri sekarang ini maunya dia kembalikan roh pendidikan itu kepada cita-cita Ki Hajar Dewantara, yaitu bagaimana mendidik yang mengamong, kemudian tuturi handayani, itu yang maunya diangkat kembali, membelajarkan manusia sebagaimana melayaknya manusia pada harkat dan martabatnya. Oke, saya ada beberapa pertanyaan untuk Pak Ketut ya. Iya Pak. Iya. Pak Ketut Ardana. Dari coaching yang Bapak sudah di coaching oleh Ibu Ayu tadi, saya minta bagaimana Bapak bisa membandingkan kalau misalnya seandainya pengawas itu menggunakan bahasa seperti itu kalau datang ke sekolah. Maksudnya bahasa... Seandainya, karena ada Bapak punya pengawas ya? Iya. Ya, seandainya pengawas itu bahasanya seperti itu ketika datang mensupervisi di sekolah. Saya tidak mau mencari kelemahan pengawas, saya cuma kesannya Bapak. Seandainya pengawas itu seperti itu bahasanya kalau datang di sekolah. Atau memang atau sudah seperti itu bahasanya pengawas kalau datang? Iya sih. Selama ini ini yang saya perhatikan waktu mau luring antara luring dengan daring itu, iya. Saya perhatikan Bapak pengawas juga memberikan hal-hal seperti yang Bu Ayu sampaikan juga, gitu. Bahasa-bahasanya seperti itu ya. Jadi kita tidak kaku, yeah. Untuk bagaimana caranya supaya anak itu tetap dapat pembelajaran yang diminatinya, yang gitu. Jadi itu saya amati akhir-akhir ini Bapak pengawas. Kebetulan saya juga sering sharing sama dia hal-hal yang kendala-kendala pada masa pandemi ini terutama. Itulah yang disarankan disuruh dicari titik permasalahan dulu, cara mengatasi, karena setiap satuan pendidikan itu karakteristiknya atau kemampuan daya dukung itu berbeda-beda Pak. Itu nanti disarankan seperti itu oleh beliau itu Pak yang saya dapat ambil artinya dari itu. Oke. Nah, dari coaching ya, proses coaching yang sudah dilakukan oleh Ibu
Ayu tadi, kalau menurut Pak Ketut, apa pelajaran baik yang bisa didapat dari kegiatan seperti ini? Yang saya dapat petik atau saya dapat ambil dari ibu sebagai cook ya Pak ya, sebagai apa? Kos. Ya. Kos. Selama ini beliau kan waktu ini ada beberapa siswa dalam pembelajaran undang saya perhatikan, jadi titik pembelajarannya sudah banyak sekali perubahan yang dilakukan, dan itu perlu dicontoh atau di ini apa namanya, di sama teman di apa namanya, ditularkan gitu. Yang saya dapat ambil biasanya Bu Ayu seperti kan dia akan kondisikan anak itu sesuai dengan minat dan kemampuan belajarnya. Itu yang saya pertama saya petik Pak. Itu saya mau pingin seperti itu. Iya. Itu salah satu, karena di dalam pembelajaran biasanya dalam proses itu kan banyak kendala-kendala. Tapi saya perhatikan saya ada hikmah atau ada yang ilmu saya yang belum pernah saya dapatkan. Jadi saya ambil dari Ibu Ayu dari Cox. Dia akan dalam proses pembelajaran itu dia mengkondisikan itu anak itu sesuai dengan minatnya, terutama minat dan bakatnya dan kemampuannya terutama. Itu dari situ saya bagus, ini saya berpikir saya harus banyak sharing sama beliau. Saya begitu, biasanya saya juga sering sharing dengan beliau setelah saya datangi dia, karena saya anggap dia yang saya juga bersyukur beliau jadi guru penggerak ini, karena di dalam satuan pendidikan saya banyak kendala-kendala yang harus dipecahkan Pak, masalah-masalah pembelajaran dan keadaan kondisi sekolah itu, seperti karena terutama di lingkungan masyarakat yang daya dukungnya yang kurang atau bagaimana itu Pak ya, saya dapat petik dia. Saya nggak tahu istilahnya apa tadi istilahnya KSE ya itu. Di situ saya dapat ambil dari beliau. Wah ini bagus ini. Jadi ingin kemarin saya sarankan juga Ibu Ayu tolong ditularkan metode strategi atau metode namanya. Strategi pembelajaran seperti ini sama teman-teman. Begitu Pak. Oke. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Bapak sudah melihat ada perubahan yang dilakukan oleh CDP, kemudian sudah mulai terinspirasi untuk mau berdiskusi. Saya kira ini tantangan selama Ibu Ayu ya. Ketika sudah ada peluang untuk bisa mengembangkan, bisa mengimbaskan, silakan dimanfaatkan dengan baik, dengan seperti yang saya katakan tadi bahwa satu orang pun yang berminat jangan disia-siakan. Ya, jangan melihat 3 orang yang tidak berminat sementara ada satu yang tidak berminat. Kata saya kan kita kan begini. Saya mau lakukan tapi cuma kamu yang mau, 5 orang tidak mau. Jangan lihat 5-nya, lihat satunya. Ya, fokus pada satunya. Anggap saja bahwa dari satu itu, yang 5 itu akan siapa tahu mungkin yang satunya ini bisa menginspirasi terhadap yang 5 itu. Yang penting mau berbuat dulu. Oke, untuk bincang-bincang saya dengan Pak Ketut saya kira cukup. Terima kasih kesediaan Pak Ketut. Mudah-mudahan di angkatan berikut Parigi tahun depan masih ada. Iya, angkatan 5 Pak. Angkatan 5 Parigi Motong masih bisa Pak, masih bisa berpeluang. bisa bergabung Pak. Ya. Setidaknya ada kemauan dulu lah. Ya, ada kemauan untuk belajar Pak ya. Mau jadi pengajar praktis, mau jadi CGP-nya, terbuka peluang. Dan tidak ada orang bahwa dia prioritas, saya tidak prioritas, semua punya peluang yang sama. Saya sudah cerita sama teman-teman tadi bahwa di Palu ada Gupres
ada gopres, kemudian dia dari rumah belajar tidak lulus di pendamping. Dari potensi, dari pengalaman, siapa yang dia bisa siapa yang tidak mengatakan bahwa itu guru bakal lulus. Tapi sistemnya seperti itu, ketika memang tidak ada peluang, tidak ada potensinya, dia tidak akan lulus. Jadi tidak usah kita pesimis. Teman saya di sekolah tidak ada pengalaman sama sekali, ya. Untuk mengisi esai saja semua dikonfirmasi kepada saya, tak bisa dia lulus karena kemauannya besar, ya, kemauannya besar, dan dia mampu meyakinkan asesor di pusat bahwa saya bisa, ya. Umur dia mau ke 3P, pas saya lihat umurnya, ibu sudah tidak bisa, aduh, bahasa mau sekali, ada jalan bu, ini bisa cuma main, ada jalan bu, guru pengajar praktik, oh bisa, bagaimana cara yang sama, ikuti prosedur itu, dia mau. Setiap kalimat dia tanya, Pak, kalau ini, kita sana di sekolah, dia lolos. Sekarang dia jadi pengajar praktiknya Kota Palu. Dia mampu menyingkirkan yang Gupres tingkat nasional tadi, Pak. Iya. Dutarma Belajar berarti Pak? Hah? Iya. Yang masuk di Dutarma Belajar? Iya. Dia tersingkir itu. Dibanding dengan teman saya sudah tua di sekolah, tidak punya pengalaman apa-apa, tapi kemauannya kuat. Dan mau berubah, dan selalu. Iya, ada saya lihat daftarnya itu, sekolahnya Bapak. Saya di sekolah sudah 3, guru CGP pendamping. 2, kemudian pendamping 3, yang satu yang itu. Nah, kalau Bapak memang sudah pengalaman tinggi, kepala sekolah itu yang satu. Sementara sekolah kita itu tinggal tunggu pengumuman untuk hasil sekolah penggerak. Jadi itu targetnya orang sekolah itu harus CGP sudah dapat, pendamping sudah dapat, tinggal sekolah penggerak. Ya, mungkin angkatan 5 nanti mudah-mudahan tahun depan Pak ini sudah terbuka untuk sekolah penggerak, dan itu kesempatan untuk sekolah kayak macam Ibu Ai yang sudah punya pengalaman, itu sudah ada modal untuk bisa mendorong kepala sekolah itu bisa ikut, karena yang ikut itu adalah kepala sekolah. Kalau di Kota Palu sekolah swasta yang lolos itu sampai simulasi itu sekolah BK, sekolah Kristen juga, sekolah saya juga. Sekolah-sekolah top tidak ada yang gol. SMP 1, SMP 1, SMP 2, SMP 3, SMP 4 di Kota Palu sekolah besar itu tidak gol. Kemudian sekolah-sekolah swasta kayak macam Katolik, Karunia Dipa, apakah mereka tidak ikut alasan atau dia tidak, saya kurang tahu. Yang pasti sekolah-sekolah besar itu banyak itu tidak lolos. Karena mereka mengatakan begini, yang lolos itu pasti dekat orang dinas, tidak mendorong, ini tidak akan menjamin itu. Oke, saya langsung ke bagian tugasnya Ibu Ayu. Pak, mohon izin, beliau boleh Boleh, pamit? silakan. Soalnya beliau ini Karena bendahara bos, banyak- tadi saya ganggu tadi iya, pas libang Pak. banyak tugas saya sedikit ke dinas. Mudah-mudahan tidak seperti kalau bendahara saya di sana, saya gara-gara besok Pak berkantor di dinas saja Pak. Saya sudah menara ini ya sekarang, menara santai sudah ada yang Harusnya ya Pak, dia limpahkan ke Saya saya juga- pegang uangnya, tapi dia saya masih. permisi Pak ya, saya mau merokok ini, biar ada anu yang Iya. asing nih, kasih bunga asingnya. Nah, Badadi mulai Pak. Patut, Bunga asingnya. patut. Iya. Badadi mulai. Iya, di sini dulu santai. Nah, kalau Bapak mau berapa? Hah? Tidak on AC. Nggak on sih. Permisi Pak ya, saya Oke, mau silakan. merokok ini. Oke, Aduh, silakan. dia- Saya tidak tahu kalau regulasinya Pak Ketut yang tahu, karena tuan rumah Pak Ketut. Di sisi nak merokok nak. Sisi. Nah, dulu ada situ, nggak ada masalah. Sini. Apa suka merokok dia teman. Maaf nih Pak ya. Oke, oke. Kita langsung masuk di Ibu tidak sempat isi ya? Apa itu? Yang saya kirim tadi malam, format itu. Belum. Oke, langsung. Iya. Oke. Ibu rekam full ini enggak? Rekam full. Iya, video Pak. Oke. Oke, setelah saya lihat kegiatan Ibu tadi melakukan coaching secara langsung, saya mengapresiasi kemajuan-kemajuan yang Ibu sudah lakukan. Semoga kedepannya Ibu terus mengembangkan ini dan menginspirasi teman-teman lain di satuan pendidikan Ibu. Selanjutnya, apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dari Loka
4. Kemarin kan. Iya. Iya, di sini yang dari modul 1, modul 2 yang sudah saya pelajari dan juga modul 3 kemarin yang mana materinya pengambilan keputusan, yang mana kita itu dituntut bisa menentukan apakah kasus yang kita hadapi itu termasuk ke dalam sebuah dilema etika atau bujukan moral. Kemudian juga kita dituntut harus bisa juga menentukan paradigma apa yang kita gunakan dalam kasus yang kita hadapi misalkan. Kemudian menentukan prinsip apa yang pas atau cocok sesuai dengan kasus dilema etika yang sedang kita hadapi, baik kasus di rumah yang kita hadapi di rumah maupun antara rekan kerja maupun dengan siswa. Di situ saya mendapat ilmu baru begitu masuk ke dalam modul 3 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, di mana kita dituntut untuk bisa memahami apa itu dilema etika, apa itu bujukan moral, kemudian mampu memahami 4 paradigma dan 3 prinsip di dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada juga 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan itu, Pak. Yang ini saja fokus pada yang aksi-aksi yang sudah dikerjakan. Untuk pembelajaran berdiferensiasi sudah, Pak. Pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSI kemarin. Kemudian mempraktekkan coaching, baik itu dengan peserta didik maupun dengan rekan sejawat. Terus ini gede ya, lagi sapu nyurai, sisi pusing lagi di koko, dia nama, apa orang yang ngede opsi aja. Nah, ini yang dengan peserta didik ini Ibu punya dokumentasi? Iya, Pak, video Iya. tapi Oh iya, nanti. Oh, sudah dikirim ya? iya, Oh, sudah. tapi ada masih, Pak. Nah. Kalau mengidentifikasi potensi pemetaan, aset, Pak. iya. Iya, sementara, Pak. Sementara. Iya. Sudah jalan juga kan? Iya, untuk memetakan Pemetaan potensi 7 aset. potensi aset ya. Iya, Oke, Pak, kasih. iya, Pak. Ya, jadi pada pendampingan kali ini kita akan fokus berdiskusi tentang modul 1, modul berapa itu? Modul 1, 2. Ya, 2.1 dan 2.2 tentang coaching dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau coaching tadi kan Ibu sudah praktek langsung dan sudah juga mempraktekkannya. Nah, dari praktek coaching alur Tirta yang kalau menurut Ibu mana yang paling Ibu kuasai dari alur Tirta itu? Di sini, Pak, saya tertarik pada alur yang ini, Pak, identifikasi masalah. Maksudnya kita menggali apa permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh baik itu siswa saya sendiri maupun rekan sejawat saya, Pak. Di sini saya merasa tertantang dan ingin sekali mengetahui apa sebenarnya yang menjadi kendala ataupun permasalahan yang mereka hadapi, seperti itu, Pak. Tapi secara umum alur Tirta Ibu sudah paham ya? Iya. Alur Tirta yang mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi,
dan tanggung jawab. Lalu Robi seni budaya dia pegang, PKN dia pegang. Tidak ada dia sakit kembali uang. Buku tidak dikembalikan. Saya yang berganti. Kalau dua mata pelajaran Lebih. Pada praktek coaching ini baik kepada siswa maupun kepada guru, apakah identifikasi ini yang paling menarik? Iya Pak. Di Identifikasi. sini pada identifikasi itu sangat menarik bagi saya, selain dari tujuan yang disampaikan saat kita melakukan coaching itu Pak. Bisa dijelaskan apa yang menjadi daya tarik daripada identifikasi ini? Misalkan begini Pak, pada tujuannya itu, pada identifikasi masalah itu misalkan begini, ada seorang siswa ketika dia ini diberikan tugas belajar kelompok itu anak tersebut itu tidak ini Pak, maunya menyendiri begitu, tidak mau bergabung dengan temannya ketika mengerjakan tugas kelompok seperti itu. Bukan itu yang bikin miskin juga. Saya kan dikasih tahu begitu, bapak tidak merokok, tidak juga kaya, dikasih begitu saya. Bisa Ibu sampaikan bagaimana strategi apa yang Ibu lakukan sehingga siswa yang tadinya menyendiri bisa mau berkolaborasi atau bekerja sama dengan teman di dalam kelompok? Langkah pertama yang saya lakukan itu Pak, saya mengidentifikasi, mendekati siswa tersebut, menggali apa yang menjadi permasalahan atau kendalanya dia itu, mengapa dia tidak mau kerja kelompok seperti itu Pak. Karena terkadang itu ada siswa ketika ditanya, nah kenapa kamu tidak mau bergabung dengan temanmu nak saat mengerjakan kerja kelompok? Karena mereka itu menjawab, ibu saya lebih senang mengerjakan tugas itu sendiri, dimana kalau saya mengerjakan tugas berkelompok terkadang teman-teman yang lain itu cenderung bercerita Bu, daripada mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan di dalam kelompok tersebut. Karena seperti itu pesan atau bahasa-bahasanya anak-anak ketika saya telusuri apa yang menjadi permasalahan, kenapa anak tersebut dia tidak mau bergabung dengan temannya yang lain, malah cenderung sukanya itu menyendiri ketika kita memberikan tugas untuk bekerja dalam kelompok tersebut. Kalau dengan rekan sejawat? Kalau dengan rekan sejawat itu Pak, saya tertariknya itu pada identifikasi masalah yang telah disampaikan dengan rencana aksinya mereka Pak. Maksudnya setelah mereka menyampaikan apa yang menjadi kendala permasalahannya mereka itu, kemudian saya coba menggali apa rencana aksi yang akan beliau lakukan untuk bisa keluar dari kendala atau permasalahan yang beliau hadapi. Seperti itu. Ya, yang berikutnya adalah pembelajaran. Ada pernah Ibu meminta teman atau rekan untuk melakukan observasi praktek pembelajaran? Iya Pak. Karena kebetulan kelas saya itu bersebelahan dengan teman yang saya tugaskan sebagai coach tadi. Kami sering sering melihat bagaimana kita berproses di dalam kelas itu Pak, sehingga kita sering berbagi masukan. Sebaiknya dalam proses mengajarkan ini kita harus begini. Jadi di situ kita mendapat tambahan ilmu baru begitu Pak.
Coba bisa ceritakan secara singkat bagaimana praktek pengajaran yang terjadi saat dilakukan observasi. Ketika pembelajaran saat dilakukan observasi itu, ketika pas saya itu misalkan menugaskan sesuai bahan ajar itu untuk kerja kelompok, kemudian teman mau observasi saya. Di sini saya menerima masukan dari rekan sejawat itu, dimana ketika kita membagi kelompok itu istilahnya kita jangan harus diacak gitu Pak. Oke. Maksudnya, Memberikan masukan memberi teknik masukan teknik ini apa? teknik Pembentukan kelompok teknik pembentukan itu, kelompok. kalau bisa itu jangan istilahnya perempuan dikumpul perempuan, Kelompok laki-laki secara dikumpul laki-laki. heterogen. Iya, jangan homogen. Jadi Oke. diberikan masukan sebaiknya kelompok itu ibu bentuk heterogen sehingga mereka itu bisa berbaur seperti itu. Ini dilakukan masa pandemi atau gimana? Sebelum masuk pandemi Pak. Sebelum pandemi. Iya. Yang selama pandemi ini gimana? Yang selama pandemi itu saya itu melakukan memberikan materi itu lewat WA group Pak. Oh, aduh. Kemudian juga Tapi tidak pernah tidak pernah diobservasi. iya, karena kemarin saja Pak ketika mengajar menggunakan RPP berdiferensiasi itu Pak, sempat dipantau sebentar oleh rekan sejawat. Karena kalau selama pandemi ini Pak, saya cuma memberikan bahan ajar dalam bentuk PPT itu di WA group. Saya suruh buka anak, kemudian untuk tugasnya itu saya melakukan visit kontak. Oke, yang terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi bisa diceritakan secara singkat bagaimana teknik pelaksanaannya masa PJJ ini? Iya, untuk pembelajaran berdiferensiasi kemarin itu Pak, saya mengundang beberapa siswa untuk bisa hadir di sekolah mengikuti materi yang saya buat yang saya sudah susun di dalam RPP tersebut, di mana siswa itu dia merasa lebih tertarik Pak untuk belajar, karena ketika itu ada saya tampilkan ini Pak, selain modul istilahnya bahan ajarnya sesuai dengan materi ajar saya itu, siswa saya itu sebelumnya ini menonton materi yang sesuai bahan ajar itu di YouTube. Jadi di sini dia merasa ini sekali Pak, merasa lebih semangat belajar, karena ibaratnya itu belajar sambil bermain. Terus karena ketika melakukan pembelajaran berdiferensiasi saat itu kan kita mengkombinasikan atau mengintegrasikan, kita memasukkan teknik-teknik KSE tersebut dalam RPP. Jadi dia merasa kayak ada bermainnya sedikit seperti itu Pak. Karena berarti materinya memang sudah diberikan untuk diambil dari YouTube ya? Dia nonton itu? Iya, karena pas waktu itu Pak, saya ini keragaman suku bangsa. Jadi di situ saya putarkan ini video yang sama dari YouTube tentang macam-macam pakaian adat begitu Pak, tarian adat, kemudian rumah adat dari ke 34 provinsi itu yang saya ambil dari YouTube materinya. Di samping juga ada buku guru yang anak-anak pergunakan. Yang pembelajaran berdiferensiasi itu ada rekan guru yang mengobservasi? Waktu itu Pak, kebetulan saya menyusahkan Pak Ketut, karena beliau yang sangat ini termotivasi atau terinspirasi dalam program ini, karena teman-teman yang lain kadang ibu udah terlalu ngerti
Ya, Kadang seperti itu apa keluh-keluhannya rekan-rekan. Jadi yang bisa diajak sharing seperti yang Bapak sampaikan, jangan kita melihat rekan yang tidak mau diajak, istilahnya sama-sama belajar kan gitu Pak ya. Mana Iya. yang apa ada kemauan untuk bisa kita ajak berbagi atau sharing, itulah yang kita Oke, apa komentarnya? Meskipun sepintas tadi, sepintas saya sudah dengar dari Pak Ketut, tapi saya mulai dengar dari Ibu apa komentar ketika beliau itu melakukan observasi. di sini Pak, beliau itu memberikan komentar dan masukan yang baik, di mana selama selama saya mengikuti program CGP ini, beliau itu sudah melihat sedikit demi sedikit perubahan yang terjadi pada diri saya. Baik, Tidak, yang gini, ketika Ibu melakukan praktek pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada rekan guru di situ yang melakukan observasi, Iya. itu yang komentarnya setelah melakukan, apa komentarnya? oh ya, di sini Pak, mereka berkomentar bahwa cukup bagus nyatanya apa kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan kita melakukan pemetaan terlebih dahulu minat sesuai dengan minatnya anak, kemudian kita melakukan pemetaan terhadap gaya belajarnya anak, dia sukanya belajar seperti apa, apakah dia cenderung ke auditorinya atau kinestetiknya seperti itu. Jadi ketertarikannya rekan sejawat yang sempat mengobservasi itu di situ. Oke. Kemudian juga mereka melihat antusias anak-anak kalau sudah dikasih menonton YouTube gitu. Antusiasnya. Ya, antusiasnya peserta didik ketika kita ajak belajar membuka YouTube, mencari bahan-bahan ajar yang sesuai dengan materi apa yang kita ajarkan waktu itu seperti itu. Ya, ada tidak masukan dari rekan sejawat itu tentang hal-hal yang perlu diperbaiki? Masukan dari rekan sejawat itu ada Pak. Pertama, beliau menyampaikan untuk pembelajaran berdiferensiasi ini untuk lebih lagi lebih ditingkatkan lagi di dalam proses melakukan KDM. Kemudian kalau bisa kita berusaha untuk melakukan sharing atau berbagi begitu Pak, mengenai seperti apa itu pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian masukan dari peserta didik saya itu, Ibu kalau bisa nanti belajar berikutnya kita cari juga materi di YouTube Bu ya, karena ternyata bagus loh Bu, kita bisa belajar itu, kita bisa sambil menonton seperti itu Pak, bahasa-bahasanya anak. Jadi numpuk mana tidak telaten. Dia memang begitu Pak Yusuf. Yang kerja itu Bu Willy. Yang kerja Bu Willy, konsep pemalsuan fiktif dia. Oke, apa yang Ibu ingin perbaiki setelah mendapat respon dari Bukan kau kerja. siswa maupun rekan sejawat? Di sini Pak, saya akan melakukan refleksi diri Pak, untuk bisa lebih meningkatkan di sisi mana kekurangan-kekurangan saya, agar saya kedepannya itu lebih bisa meningkatkan diri saya untuk bisa berproses lebih baik seperti itu. Buktinya kalau memang kamu betul benar sendiri, kamu kerjakan semuanya itu, bukan panggil itu TU yang betul dibebani. TU lain tugasnya, bukan mengurus laporan keuangan. Kalau tahu tupoksi, ada kita itu pokjanya kita. Oke, bagaimana tugas aksi nyata 21 dan 22? Sudah Pak? Sudah dikerjakan. Oke. Sudah.
ada di meja kita masing-masing, nggak tahu di mana itu ada. Saya sudah kasih, tolong ini yang diikuti. Bukannya yang berdiferensiasi itu kan? Iya, iya. Yang Berdiferensiasi seri dengan 1. Iya, Aman kita kredit. sudah Pak. karena di sini dipastikan ada kendala, ada kesulitan. Iya, kendala sih ada Pak. Ketika saya melakukan aksi nyata kemarin itu sempat ini ya Pak, listrik padam, kemudian jaringannya error Pak. Jadi mau tidak mau ketika melakukan proses itu Pasa harus mengaktifkan data seluler Pak untuk bisa mengakses materi pelajaran yang kita mau ambil dari YouTube. Apa sih kita gunanya mau kaya di dunia pendidikan yang kita dapat? Bukan mau sendiri. Sampai kapan juga kita pensiun juga? Apa yang kita banggakan kepada masyarakat biasa? Mati juga ke bawah habis. Bukan berarti kita tidak boleh berusaha, yang penting yang apa orang bilang halal. Saya belum ada korek itu, sudah berapa kali dia sini. Bagaimana perasaan Ibu selama mengerjakan tugas-tugas tersebut? Di sini Pak saya merasa sangat senang di mana dengan mengerjakan tugas-tugas tersebut saya mendapatkan ilmu dan pengalaman yang baru, yang mana sebelumnya itu Pak saya tidak pernah tahu yang bagaimana itu filosofi Ki Hajar Dewantara, bagaimana itu pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian bagaimana itu 16 teknik KSI, bagaimana caranya melakukan praktek coaching. Jadi dengan mengerjakan tugas-tugas seperti itu, jadi walaupun pemahamannya saya itu masih kurang, tapi di sini saya sangat merasa senang sekali Pak bisa berproses mengikuti CGP ini. Jadi sehingga apa yang nantinya bisa, apa yang saya dapat dari program ini ke depannya bisa saya imbaskan ke ekosistem pendidikan sekolah saya. Udah bangunnya nih. Ada Mas. Pelajaran yang Ibu dapatkan dari mengerjakan tugas itu atau hikmahnya apa? Hikmahnya itu Pak sangat banyak. Pertama, walaupun terkadang dalam mengerjakan tugas itu saya sering terkendala dengan jaringan, tapi saya itu tetap pesimis dan optimis Pak bahwa sebanyak apapun aktivitas, baik itu aktivitas yang saya lakukan di rumah, kemudian tuntutan saya sebagai tupoksi, sebagai guru, kemudian belum lagi tuntutan saya sebagai masyarakat yang terkadang kalau sudah ada orang meninggal, kalau kita di Hindu itu harus turun ngayah gitu. Jadi terkadang harus pintar-pintar kita ini Pak, apa namanya, memanage waktu untuk bisa tugas-tugas semua itu tidak ada yang diterbengkalaikan. Nah, semua kita mampu ini mampu laksanakan, baik aktivitas di sekolah, di masyarakat ketika ada kedukaan ataupun di rumah, itu ini bisa saya atasi begitu Pak dengan melakukan memanage waktu. Oke Pak, terima kasih. Nah, makasih Pak Mas. Saya begini Pak, kalau kita mungkinnya bukan bicara kita semua, kalau kita mungkin bisa. Oke, dari serangkaian apa yang kita diskusikan dari pendampingan hari ini, mulai materi tentang KSE, kemudian materi tentang coaching, kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Dari pembelajaran itu
materi apa yang Ibu anggap paling dikuasai, paling sudah dikuasai? Di sini Pak, yang saya sudah kuasai itu Pak, ini apa? Materi pada modul 1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana yang selalu saya berusaha untuk gunakan itu, yang mana ininya Bapak Ki Hajar Dewantara seperti Imarso Sungkulodo, Imadia Mangunkarsa, Tuturi Handayani, itu saya selalu jadikan ini Pak, tuntunan bahwa dimana saya sebagai seorang guru itu istilahnya, walaupun kita di posisi CGP, kita tidak perlu membangga-banggakan diri begitu Pak. Maksudnya kita berusaha untuk apa adanya saja, tampil apa adanya. Oke, modul 2, kalau modul 2? Kalau modul 1 tadi sudah Pak ya, tentang Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran sebagai seorang guru penggerak. Kemudian pada modul 2 itu Pak, yang saya tertarik itu pada materi coaching ini Pak. Coaching model Tirta ini saya sangat-sangat terkesan, di mana saya itu jadi tahu bagaimana cara kita untuk melakukan praktek untuk bisa kita menemukan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, baik itu yang dihadapi oleh rekan sejawat kita, baik itu siswa, baik itu keluarga kita yang di rumah. Jadi kita dengan mempelajari coaching tersebut, saya sedikit tidaknya bisa memahami Pak, maksudnya langkah-langkah model Tirta itu seperti apa. Oke, untuk pendampingan kita hari ini cukup. Saya mengapresiasi apa yang Ibu sudah bisa lakukan, apa yang Ibu sudah kuasai, sudah mempraktekkan tentang coaching, sudah memahami tentang pembelajaran KSE dan teknik pembelajaran KSE. Ini baru langkah awal, karena tantangan ke depannya itu Ibu harus mampu implementasikan di satuan pembelajaran dan bisa menginspirasi rekan-rekan guru. Karena terkadang begini Pak ya, yang lain. Image-nya teman saya di sekolah itu kadang seperti ini. Kadang ada pertanyaan, ibu katanya mau jadi kepala sekolah nantinya, ya mau jadi pengawas, begitu katanya kalau jadi guru penggerak. Jadi saya bilang, saya sering menyampaikan ke rekan sejawat itu, Ibu bukan seperti itu Bu, saya ikut program CGP ini Bu, bukan tujuannya untuk saya jadi kepala sekolah ataupun pengawas di sini. Saya ingin belajar Bu, saya bilang, seperti apa itu materi-materi atau program-program yang sudah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan. Jadi kadang versinya teman-teman itu ada juga yang seperti itu Pak. Tidak apa-apa. Memang bukan bilang saja, bukan bukan saya tujuannya ke sana, tapi bukan saya yang bilang, itu menteri yang bilang. Kan begitu. Iya, karena kadang juga kita ini juga Pak dibikin minder begitu kan Pak, maksudnya sering sudah saya tekankan ke teman sejawat, Bapak Ibu, saya mengikuti program CGP ini sama sekali tidak ada niat sedikit pun untuk menjadi kepala sekolah ataupun menjadi pengawas. Saya mending jadi guru saja, saya bilang gitu. Karena kenapa saya masuk di program CGP ini, karena awalnya itu saya didorong oleh Bapak Kepala Sekolah, kebetulan beliau sudah almarhum, di mana dia memberikan support atau motivasi ketika beliau mendengar informasi, karena beliau pada saat itu kan dia posisi ketua K3S Pak. Jadi tentu sedikit tidaknya informasi-informasi seperti itu dia duluan mengetahui kan daripada kita, seperti itu. Jadi beliaulah yang ini Pak, kemarin itu yang Bapak Wayan Sarsa itu Pak, yang mendorong saya, Ibu Ayu, Ibu masih muda,
Bapak menyarankan ke ibu, coba ibu ikuti program ini. Saya yakin ibu pasti punya kemauan dan keinginan untuk selalu belajar. Jadi saya ingat sekali itu Pak, kendati pas Tidak apa-apa kalau yang begitu ada strategi, ada namanya strategi komunikasi yang bisa kita lakukan. Ada istilahnya strategi yang sifatnya hanya untuk memancing emosi teman-teman. Nah iya saja. Kalau iya kenapa? Masa kan punya hak semua guru. Kadang-kadang saya ketawa Semua guru, sampai keluar juga air mataku sering kasih. Semua guru punya hak, semua punya guru hak ke situ. Dan ketika tiba waktunya harus siap, itu saja. Tinggal siap. Saya biasa di sekolah meskipun dalam hati kecil saya itu tidak mungkin kan. Itu tidak mungkin. Jadi malah kemarin itu lucu ceritanya Pak, ketika saya sedang mengikuti program ini dari tahap persiapan berkas apa semua itu yang ditandatangani oleh kepala sekolah kan. Karena kan teman-teman guru yang lain disampaikan oleh Bapak, mereka tidak merespon kan. Jadi saya karena seorangnya begitu Pak, saya ingin karena keterbatasan kemampuan IT saya dan juga pemahaman saya ketika ada peluang seperti itu saya mencoba gabung begitu Pak. Ya jadi malah kemarin pengumuman yang tahap awal itu beliau dulu ya Pak yang memberikan apresiasi di WA grup, mengucapkan selamat. Saya saja kaget, selamat dalam rangka apa? Ini baru saya buka email yang dikirim oleh ini, ternyata di situ ada dan pemberitahuannya. Saya yang gagal fokus lambat informasi, malah duluan kepala sekolah saya yang dapat informasi untuk melaju ke tahap berikutnya itu Pak, kemarin pengumuman di awal itu. Yang sekarang kan intinya penting selesaikan, kemudian imbaskan. Terserah ujung-ujungnya mau jadi apa itu bukan urusannya, itu urusannya kita. Yang penting sudah masalah. Toh kalau misalnya memang seperti itu, kalau memang diangkat jadi kepala sekolah, ya kenapa tidak? Nah memang ilmunya itu adalah didapatkan untuk kepala sekolah. Nah calon pemimpin memang harus siap, harus bisa. Ketika ada teman yang kan motivasi teman di sekolah itu bertanya, yang pertama sinis, kan gitu. Mau jadi kepala sekolah kan itu yang pertama. Itu bahasa itu. Kalau saya menangkapnya kalau saya di sekolah itu menangkapnya ada bahasa sini saya tangkap dengan sini, saya respon dengan sini. Ada bahasa serius saya tangkap dengan serius, saya respon dengan sini. Kalau bahasa sinis kan menjadi kepala sekolah. Kenapa tidak? Saya kan juga manusia, saya punya hak, saya respon meskipun dalam hati kecil saya tidak mungkin lah kan gitu. Ini tapi untuk supaya apa yang dia minta untuk mendapat respon saya balas seperti itu. Kenapa tidak? Kepala dinas pun saya mau. Ya kepala dinas pun saya mau kalau diberi kesempatan. Saya Pak jawab seperti itu. Sehingga teman-teman kalau misalnya yang menjawab seperti itu sudah tidak mau bikin apa-apa lagi. Ya tidak. Ya makanya kalau itu ikut saja, silakan Bapak ikut, ada kesempatan, silakan Ibu ikut, ada kesempatan. Nah teman-teman di sekolah yang muda-muda itu saya sangat dorong, kamu harus bisa. Ya yang sudah tua-tua, ya saya tidak banyak bicara lagi dengan yang tua-tua, yang muda saja. Ya syukur-syukur kedua teman saya mau, ya sekarang sementara ikut CGP, yang satunya tanya-tanya terus. Nah, nanti kita mau seperti apa? Jalani saja dulu. Mau jadi seperti apa? Jalani saja dulu. Ya, atau kalau nanti mau jadi kepala sekolah, ya Ibu potensi. Ibu punya kemampuan, Ibu juga guru. Ya, untuk menjadi CGP kan tidak gampang. Makanya saya di sekolah itu Pak, maksudnya kebanyakan kadang teman-teman itu, contohnya begini Pak, kemarin dari pas Bapak gabungkan itu akun belajar ID itu kan, saya sampaikan ke teman-teman. Terkadang teman-teman itu kalau kita kasih tahu itu Pak, balik kita lagi yang disuruh.
Saya kan sering kayak lalu itu yang saya sampaikan sama bapak itu, makanya kadang yang penting saya sudah menyampaikan, maksudnya entah mereka respon atau tidak, namanya istilahnya kemauan orang untuk belajar itu kan saya tidak bisa paksa kan Pak. Contohnya kemarin ikut ini apa, masuk di Simpak KB, ikut ini guru belajar masa pandemi. Setelah itu kan ada lagi seri AKM. Kemudian yang sekarang itu, yang sementara saya masuk mendaftar itu yang pendidikan inklusif. Teman-teman kalau dia diajak begitu, malah yang saya khawatirkan nanti malah saya yang disuruh kerjakan. Karena kebanyakan begitu, mereka sudah dikasih tahu, ayo Bu kita sama-sama belajar, jangan saya, karena ini kan akunnya Ibu yang harus aktifkan itu Ibu, nanti saya pandu kalau Ibu siap. Saya sering sampaikan ada tekniknya. Iya. Kita pakai strategi. Dalam hal ini ketika kita menjadi guru, kita menjadi guru dengan teman, menjadi pengajar dengan teman-teman, jangan kita memposisikan diri lebih rendah daripada dia. Itu hal yang harus dimiliki. Ya, kalau kita memposisikan diri lebih rendah daripada dia, maka itu saya kerjakan. Pasang istilah, tapi tekniknya ya, tidak hanya teknik komunikasi. Pasang teknik bahwa saya berwibawa, saya pasang wibawa, saya mengajar. Kamu yang harus kerjakan. Jadi saya teman-teman di sekolah mau yang tua, mau yang tidak bisa bergerak sama sekali. Bagaimana ini? Ambil laptop. Saya tidak pernah itu tangan saya di mall. Ya. Kemudian coba Bapak lihat. Saya bilang, ketika aku di situ tidak. Ambil laptop, buka situ, tinggal tunjuk, ketik itu, klik itu. Saya tidak mau saya. Saya kemarin seperti itu Pak, ketika kan pernah saya sampaikan sama Bapak kayaknya itu mengenai survei itu kan Pak, kan di akun kita diminta masuk mengisi survei. Saya sudah bantu arahkan. Ibu males macu kayak kerjakan. Saya kalau yang Pak ini, karena teman-teman seperti jadi itu Pak. Ibu harus punya. Iya. Yang orang bilang lebay itu kasih tinggal. Iya. Jangan ikuti emosinya dia. Saya anu kan saya, tidak. Jadi itu yang istilahnya wibawa ketika memimpin kita itu tidak boleh kita istilahnya kita boleh gadaikan ya untuk melayani hal yang tidak penting, meskipun seharusnya kita bisa seperti itu, tapi itu dia harus mengerjakan. Intinya dia harus mengerjakan. Toh kalau dia tidak tahu, ya saya tidak mau kerjakan, dia punya. Jadi teman-teman di sekolah aktifkan ini. Saya tidak kasih panduan. Pak, ke sini dulu Pak. Ke sana. Mana ya Pak sudah kerjakan? Pak itu, mana Pak sudah kerjakan? Nah, masuk dulu Pak, masuk di browser dulu. Ya, masuk di situ, ketik yang itu, klik yang itu, itu saja. Tapi kalau kita misalnya lihat sini, ini tidak mau saya. Makanya teknik komunikasi itu yang perlu kita miliki. Iya. Jadi jangan terlalu merendah. Iya, jangan terlalu merendah. Satu hal bukan sombong ya, beda. Iya, Beda sombong, beda merendah, bukan. Ya. Dia kita menjadi teman, ya, tapi jangan kita jadikan pembantunya dia. Iya. Jadi kalau seperti itu, ya ibu bukan jadi gurunya. Iya, ibu bukan jadi gurunya. Tadinya diajar, malah kita senang kerjakan. Itu banyak kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan teman-teman ketika menjadi mentoring atau apa semua. Dia bukan jadi gurunya, tapi menjadi pembantu yang mereka yang kerjakan. Mengaktifkan nomor aktif, masa kita kerjakan, kita yang aktifkan. Apa dia mau tahu? Kan? Iya. Disuruh ganti password ya, video dia. Jadi kalau ada teman, Pak, saya gimana? Dia tidak bisa, kalau dia menelpon tidak bisa. Saya pakai Google Meet. Silakan buka. Belum bisa, datang sendiri di sekolah, bawa laptop. Kalau dia tidak bawa laptop, saya dilayani. Iya, kalau datang, coba Pak, laptopnya Bapak dulu. Tidak, laptopnya Bapak supaya
ketika Iya, Bapak pulang, sudah save dia di situ. Bapak sudah ingat itu. Kalau pakai laptop saya, terakhir saya juga disuruh aktifkan. Jadi memang harus kadang kita butuh ketegasan. Karena kita butuh ketegasan, menegakkan di bawah, tapi bukan sombong. Sombong itu kalau misalnya orang minta tolong kita tidak mau. Tapi kalau misalnya kita mau membimbing dia, dia jangan kita yang kerjakan. Karena kalau misalnya kita kerjakan, dia tidak akan tahu apa-apa. Betul. Iya, dia tidak akan tahu apa-apa. Tapi kalau dia praktek, bagaimana membuat Google Meet. Kemarin teman saya masih ada yang bingung. Tapi memang ada akunnya salah tuh gimana ya. Dia bilang mau masuk Google Meet tidak bisa. Dia kirim juga, saya bilang itu saya admin saya di situ. Ya, belum muncul. Nah, sudah ada kali sekolah nanti hari saya pulang dari Parigi. Kali sekolah buat kita bahas. Berarti kan dia kalau Gmail biasa kan tidak bisa rekam record ya Pak ya kalau Tidak Google bisa. Meet. Hanya akun sekolah bisa Iya. record. Tapi ditaruh di siswa. Pak, boleh saya izin bertanya? Hmm. Pak, ini Pak, kebetulan saya menemui kendala di modul 3.1 untuk tugas Apa tugasnya itu? aksi nyatanya itu Pak, kan di situ diminta untuk ini apa? Untuk membuat aksi nyata itu dalam 4P pada modul sebelumnya memang pernah kita belajar 4P itu. Kemudian untuk model apa namanya? Itu apakah sama dia dengan aksi nyata sebelum-sebelumnya itu Pak? Untuk modul 3.1 ini. Apa itu ya? Apa namanya? Pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran, terus yang disuruh Itu membuat itu aksi nyata dalam bentuk 4P. apa semua P itu? Saya bisa close dulu Pak Coba, videonya. Iya.